supaya Allah lagi sebentar aja kembali lihat-lihat ini ajimat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya lah kita masih bisa berkumpul di background ini untuk membahas tugas dari Bapak Iswan ya. Oke. Jadi sebelum kita berdiskusi ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Asrianto Manto. Silakan Bapak. Oke, baik, terima kasih Bapak. Ya. Jadi sebelum masuk pada diskusi, saya akan memperkenalkan dulu kelompok 7 ya. Ada di sini ada saya sendiri, Felan Sriantineo dari SMK Negeri 1 Suawa. Ada Bapak Asrianto Esmanto, SPD dari SMA Negeri 3 Wonosari. Ada Ibu Martin S. Abuba Eskom dari SMK Negeri 1 Pupayato Timur. Ada Ibu Repindama, SPD dari SMK Negeri 1 Duhiada. Ada Ibu Soraya Abdul, SPD dari SMK Negeri 1 Kota Gorontalo. Ada Ibu Mary Andani, SPD dari SLB Negeri Kabupaten Bualemo, dan ada Ibu Silvana Hanapi, SPD dari SMA Negeri 1 Mananggo. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada diskusi, ini dari pertanyaan atau tugas yang ditugaskan untuk kita ini mengenai kolaboratif ya. Mengenai kolaboratif. Di mana pertanyaan yang pertama? Izin share, Bu. Ya, silakan Ibu Mary. Oke, pertanyaan yang pertama itu kita menjelaskan dengan singkat nilai dasar portfolio yang menjadi tugas kelompok saudara ya. Dari pengertian dan penjelasan singkat. Kira-kira dari Bapak Ibu ada masukan atau pendapat yang mengenai pengertian kolaboratif? Baik, Bapak Ibu. Baik, terima kasih dari saya. Menurut saya, kolaboratif dalam dunia pendidikan itu dalam pembelajaran kolaboratif adalah metode pembelajaran yang melibatkan kerjasama antara siswa dan guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan bersama. Metode atau proses. Gimana tadi? Metode atau proses bekerja sama untuk menyelesaikan bekerja sama antara guru dan siswa. Bekerja sama antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode atau proses pembelajaran antara guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kolaboratif adalah metode atau proses bekerjasama antara guru dan. Oke, ada pendapat lain dari Ibu? Ya, Bu. Kalau menurut saya,
Kolaboratif dalam dunia pendidikan itu merupakan pendekatan yang menekankan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Contohnya ada guru, peserta didik, orang tua, bahkan juga ada komunitas yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Atau dalam hal ini kita kenal dengan kombel, komunitas belajar. Oh iya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu Soraya. Jadi, ya, untuk apa tadi yang tadi Ibu Soraya bilang? Kolaboratif dalam dunia pendidikan itu menekankan pada pendekatan kerjasama. Ini sudah ada proses bekerja sama antara guru. Atau mungkin bisa orang lebih rinci lagi. Iya, Mungkin kita bisa kolaboratif, apa proses bekerja sama untuk Iya. menyelesaikan nanti bagi- mungkin itu masuk di aspek, ya, bukan? Bagaimana? Tidak seperti itu? Fix saja itu pengertian kolaboratif seperti itu. Namun penjelasan singkatnya yang tadi saya paparkan. Ini kan pengertian kolaboratif yang bagian atas. Iya, pengertian kolaboratif. Penjelasan singkatnya seperti itu ya. Penjelasan singkat masuk di Ya, Kalau kolaboratif menurut- dalam dunia pendidikan. Boleh begitu Bapak Ibu? tidak mau Kan diuraikan di di penjelasan singkat kolaboratif itu terang tidak mau rinci begitu sesuai dengan karena kan keterampilan, sesuai dengan pengetahuan, dengan sikap dalam berkolaborasi tidak mau dirinci seperti itu. Iya. Atau bagaimana? Maksud juga. dari Ibu Iya. Mary ini ya mencakup aspeknya ya, aspek-aspeknya itu. Aspek Nah, jadi kolaborasi. kalau ini bagaimana orang ambil dulu pengertian dari kolaboratif itu, baru kolaboratif mencakup berbagai aspek, termasuk ini bla 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 seperti itu. Begitu. Iya. Dan Dari bagaimana Ibu, sikap bagaimana? ya, tidak. Pendapat lain dari Ibu, mungkin dari Ibu Martin atau Ibu Silvana. Nanti Ibu Silvana. Ibu, boleh saya mau memberikan sedikit tanggapan tentang pengertian dari kolaboratif. Kan di sini penjelasannya itu proses bekerja sama antara guru dan peserta didik. Saya rasa ini terlalu sempit kalau Iya. proses kerjasamanya itu hanya terlibat antara guru dengan peserta didik. Iya, Kayaknya makanya tadi bisa, saya kan ambil yang dari ini Ibu kolaboratif Soraya. dalam dunia pendidikan. Ya, menurut Seperti itu. saya Karena ini kan cuman antara guru dan peserta didik. Ya. Kalau kita sementara kan kalau ada peserta didik otomatis kita melibatkan orang tua. ya harusnya Orang seperti tua itu. kalau Iya. melalui dari grup paguyuban. Jadi kalau Iya. menurut saya yang lebih sinkron dari pengertian kolaboratif itu yang Ibu Soraya ada bacakan tadi. Iya, Karena berarti terlalu kita ambil sempit. pengertian kolaboratif itu dalam konteks dunia pendidikan. Ya, Itu boleh Ibu Ferlan, Bu Ketua. Oh iya. Boleh sekali. Jadi mau di Silakan disebut di ini. Kolaboratif adalah proses Oke, Kolaboratif kolaboratif adalah dalam dunia proses pendidikan bekerja. adalah pendekatan yang menekankan kerjasama untuk menyelesaikan masalah. antara berbagai pihak. Oke, berbagai pihak itu sebagai ini ada Iya. orang tua, Iya, yang terlibat dalam proses pembelajaran untuk dengan melibatkan guru. bukan berbagai pihak ini, di situ guru, di situ siswa, di situ Iya, orang. ada baiknya juga kan mau disebutkan. Kalau di sini kan hanya bekerja sama antara guru dan peserta didik. Ada baiknya kita sebutkan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Guru, Ya, peserta didik, dalam orang tua, bahkan pembelajaran. komunitas-komunitas yang ada di sekolah.
Ya, saya setuju dengan Ibu Soraya. Iya. Tadi pembelajaran lanjutannya? Terlalu Boleh banyak. titik, Bu. Boleh titik, kasih titik saja. Hah? Ini ya. Hal ini melibatkan guru, peserta didik, orang tua, Komite. dan bahkan komunitas yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Komite yang ditambahkan oleh Ibu Revian. Tidak perlu? Ada komite. Ada? Oke. Iya. Nah, instansi ini melibatkan guru peserta didik orang tua Di lingkungan sekolah atau instansi terkait. Di lingkungan sekolah. Sekolah juga karena orang guru semua. Iya. Ya. Oke. Kemudian, Adapun aspek ya, tidak perlu. Iya. Adapun boleh. Kolaborasi Boleh dapat juga. kolaborasi mencakup berbagai aspek, Kolaborasi mencakup berbagai berbagai aspek. aspek yang melibatkan begitu keterampilan, pengetahuan, sikap, Pengetahuan dan sumber daya, kepercayaan, komitmen, pemahaman, meningkatkan mengembangkan keterampilan sosial. kolaborasi mencakup aspek yang melibatkan apa tadi? Pengetahuan, keterampilan sosial, pengetahuan, Meningkatkan pemahaman konsep. tidak mencakup saja yang kompetensi yang di ini itu, kompeten yang ada 4 itu, keterampilan, sikap, pengetahuan dengan profesional. Atau oh iya, yang terang ada ini tadi, terang ada yang kemarin itu sosial yang dengan profesional. Oh, itu 4 kompetensi guru. Iya, boleh. iya boleh Bisa. bisa. Nah, penjelasan singkat, terang semua isi pengetahuan yang Penjelasan singkat. penjelasan singkat tentang kompetensi guru 4 ini, pengetahuan itu bagaimana, orang mampu dalam menerapkan, bagaimana ya? Pengetahuan dan iya, kolaborasi melibatkan berbagai pengetahuan dan sumber daya melalui komunikasi yang sering. DP kalimat yang ini yang bagaimana? Mampu atau memiliki? Kalimat yang pas. Yang kalimat yang Iya. pas. Mampu Mampu atau memiliki? memiliki pengetahuan yang Mampu menerapkan pengetahuan, bagaimana? Kalau kompetensi pedagogik itu kan termasuk pengetahuan toh? Iya. Kemampuan mengelola pembelajaran. pengetahuan Dalam Kemampuan mengelola pembelajaran. mengelola pembelajaran. Masih mau dijabarkan lagi itu apa-apa? Atau bagaimana? sebentar menjabarkan, kasih ini dulu supaya tidak Kasih DP terlalu poin-poin dulu ya. Poin, oke. Keterampilan apa? Memiliki apa? Memiliki keterampilan yang Memiliki integritas, memiliki kepribadian yang menarik. Keterampilan. Atau begini, mampu menerapkan mampu menerapkan pengetahuan tersebut, mampu menerapkan berarti kalau di Ibu, pengetahuan aspek yang dibicarakan ini kan 4 kompetensi guru. 4 kompetensi guru itu kan ada pedagogik, yang kemarin ini kan kepribadian, ada sosial dan profesional. Profesional. Harusnya Kita ini lebih Jelasnya mengarah bagaimana itu? yang pertama itu kan yang kompetensi pertama itu, pedagogik. Jadi ya mampu secara singkat. dalam pembelajaran. Kalau mampu dalam mengelola pembelajaran itu tetap, tapi diganti saja kompetensi pedagogik. Mampu dalam Pengetahuan ini diganti jadi pedagogik.
Iya, kompetensi pedagogik. Kan 4 kompetensi guru, Bu. Ah, Oke. pedagogik. Tapi Kompetensi. Kompetensi pedagogik. Begitu. Jadi yang di bagian selanjutnya minta tolong dihapus. Ini Tidak. Sudah seperti Tidak, itu. yang di bawah. Kompetensi pedagogik itu. Iya. Nah, di bawah kompetensi pedagogik itu kompetensi kepribadian. Kepribadian. Iya. oke, kepribadian. Nah, kemudian kompetensi sosial. So penilaian ini untuk siswa saya ada yang ini sosial. Oke, lanjut. Oke. Oke. Kompetensi kepribadian dalam kolaboratif itu mencakup mampu untuk bekerja sama, seperti itu. Memiliki komitmen juga boleh. Nah, Boleh ditambahkan Bapak Ibu. mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu untuk bekerja sama dengan orang Dalam hal ini tim lain. teaching, begitu. Mampu untuk bekerja sama dengan orang lain, memiliki Atau mampu bekerja sama dan berkomitmen, Joy. mampu untuk bekerja Boleh sama. juga memiliki komitmen terhadap profesi. Lebih tepatnya Mampu seperti untuk itu. bekerja sama dan berkomitmen Terhadap profesi. mampu bekerja sama dengan orang lain dan Memiliki komitmen terhadap profesi. memiliki komitmen. Berarti itu mampu untuk bekerja sama dengan orang lain dan Dan berkomitmen memiliki komitmen. Lagi baju. Mampu bekerja sama dan berkomitmen dengan orang lain. Bagaimana? Mampu bekerja Bukan. sama Mampu dan untuk bekerja Aja Bu, sama dengan memiliki komitmen terhadap profesi ya, atau tidak terhadap pekerjaan, gitu. Orang mencari kalimat yang tepat. dan berkomitmen dalam Pekerjaan, itu saja. sosial. Kalau yang sosial, menurut Mampu Bapak Ibu yang berkomunikasi lain, dengan baik, atau mampu bekerja sama dengan tim. So, ada itu bekerja sama di kepribadian. Kalau sosial kan luas toh. Berarti mampu berkomunikasi dengan baik. berinteraksi Mampu atau berinteraksi secara efektif. Berkomunikasi dengan baik. Halo Ibu, lagi ada baju, lagi ada rekam. Dengan oke. Profesional. Menguasai standar kompetensi atau menguasai materi pembelajaran. Menunjukkan sikap profesional dan etika kerja yang baik. Bagaimana? Menunjukkan sikap profesional dan etika kerja. Begitu. Etika kerja. Tunggu satu. Begitu ya. Sudah ya, cukup itu, boleh itu ya. Nggak boleh? Nggak usah panjang-panjang ya. Yang ini kan sesuai orang pemahaman sendiri, tidak ini berpatokan pada Om Google. Oke, baru yang pertanyaan berikut ya. So yang langsung pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut bagaimana cara mengimplementasikan portfolio tersebut di organisasi Anda? Mengimplementasikan. Berarti jawabannya itu masih ada hubungan dengan nomor 1. Ya toh? Kita bawa di nomor 2. Tapi tentukan dulu yang mana yang mau diambil. Yang mana Pak Asrianto?
sekolah. Jadi bagaimana cara, apakah ini mau mengimplementasikan? bikin dua jawaban atau bagaimana cara mengimplementasikan core value di organisasi Anda? Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak atau untuk berkontribusi atau bagaimana? Dari Bapak Ibu yang lain, bagaimana? Ada pendapat? Membangun Membangun hubungan positif. Membangun Boleh begitu Ibu Merlani? membangun kerjasama atau apa? Hubungan Hubungan positif. Dalam hal ini kan ada peserta didik dengan berbagai pihak. terkait. hubungan positif dengan berbagai pihak yang terkait. Nah, bagaimana Oke. DP cara-cara? DP caranya orang itu bagaimana? Cara mengimplementasikan Cara-cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan Kalau kolaboratif. kalau dari siswa kan bisa mengenal peserta didik itu kan secara individu. Jadi menunjukkan perhatian pada minat atau bakat. Bahkan kita sebagai guru itu bisa mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Gitu. Cara-cara dalam mengimplementasikan. Ibu membangun hubungan positif dengan berbagai pihak yang terkait. Cara-cara DP item apa dulu? Insert apa itu yang ada DP merah-merah itu dulu kasih Yang tidak mau kasih keluar. Yang Ini? kasih keluar itu dia. Iya. Iya. Yang poin pertama itu kan membangun Nah, hubungan iya. positif. Caranya bagaimana? Membangun hubungan positif dengan berbagai pihak yang terkait. Yang caranya ini mengimplementasikan lingkungan sekolah. Peserta didik dulu. Peserta iya. meningkatkan Kalau kita minat ambil dari belajar. mengenal peserta didik secara pertama. individu. Iya. Iya, Pertama, mengenal harus peserta tahu dulu didik semua secara siswa, individu. Iya. Jangan macam Peserta gue didik. deh atau siapa itu ya, seperti itu ya. Kenal Ada peserta terus didik. Mengenal peserta didik secara secara individu. individu. Bekerjasama dengan orang tua. Oke. Baru melakukan komunikasi yang efektif dengan orang tua. Melakukan komunikasi yang efektif dengan melakukan orang tua. komunikasi yang efektif dengan Orang tua. Oke. Oke, yang ketiga bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. inklusif. Iya, boleh menyenangkan. Menciptakan suasana kelas yang inklusif. Kondusif. Boleh juga ditambahkan dengan bebas dari peruntukan. Menyenangkan. Berarti di sini kolaborasi guru dengan siswa ya? Jadi kalau misalnya kolaborasi antara sesama tim seperti apa? Kondusif. Ditambahkan Bapak Iya. Ibu. Iya, guru dengan Kolaborasi pimpinan seperti itu. Bagaimana melakukan kolaborasi antara guru dengan melakukan kolaborasi dalam komunitas belajar. Kolaborasi antara guru dan rekan sejawat melalui komunitas belajar. Dalam komunitas belajar. Kolaborasi
Kolaborasi. Kolaborasi dalam komunitas belajar. Begitu. Antara guru dalam komunitas belajar. Antara guru dan rekan sejawat melalui Antara komunitas guru belajar. dan rekan sejawat. Melalui komunitas belajar. Baru yang berikut, melakukan kolaborasi antara guru dan pimpin. Apa ya? Kepala sekolah? Melakukan kerjasama dengan sesama guru. Dalam hal ini Kerjasama sesama guru. dalam hal ini berbagi ide dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama. Melakukan kolaborasi juga. Iya, boleh. Kolaborasi Sesama guru. Antar guru dalam berbagi ide, praktik baik. Praktik baik itu bukan di komunitas belajar itu. Praktik baik di kelas. Melakukan kolaborasi antara guru dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Sudah, boleh begitu. Ada tambahan. Ini rekan di bawah itu. Menjalin kerjasama dengan komunitas, memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah. Menjalin kerjasama dengan komunitas. Biasanya kan di sekolah-sekolah itu kan ada kombel. Komunitas, menjalin kerjasama antar komunitas dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah atau di lingkungan sekolah. Oke. Sudah, boleh begitu ketua. Boleh. Jangan panjang-panjang. Dia semua tanya-tanya. Next ketua. Lanjut yang ketiga ya. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan core value tersebut? Tantangan. Kadang kurangnya minat belajar dan motivasi belajar siswa. Boleh. Iya, apalagi kalau di matematika itu paling banyak siswa kan tantangan yang dihadapi kurangnya penerapan core. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan kolaboratif di lingkungan sekolah. Yang pertama, kurangnya minat peserta didik dalam minat dan motivasi belajar. Dan motivasi. Minat ini minat belajar ya. Dan motivasi. Minat belajar. Kurangnya minat belajar. Kurangnya minat belajar dan motivasi. Minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Kurangnya minat dan motivasi peserta didik di dalam pembelajaran. Berarti belajar di situ tidak usah. Kurangnya minat dan motivasi peserta didik di dalam pembelajaran. Belajar di situ pakai lagi. Kurangnya minat dan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran. So ada 2 kalimat yang gimana? Minat dan motivasi. Kayaknya minat. Seharusnya minat belajar. Itu orang ini satu-satu aja dulu itu kan motivasi. Memotivasi siswa. Iya. Berarti kurangnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran. Minat belajar peserta didik dalam pembelajaran. Baru itu
mengarah ke ini, ke banyak tantangan itu gara-gara gadget ini, karena anak-anak itu gimana ya, DP kalimat? Perbedaan gaya belajar siswa itu bisa jadi salah satu Iya. tantangan. Iya. Iya, Jadi orang harus mau mencari bagaimana DP metode untuk yang si A bagaimana, si B bagaimana ya. berarti Kurangnya Ini tantangannya. gaya belajar, perbedaan gaya belajar. perbedaan gaya belajar Tantangan yang peserta didik. dihadapi dalam penerapan kolaboratif, kurangnya Iya. biaya belajar. Baru Baru kurangnya gaya media pembelajaran yang inovatif. Atau bagaimana? Masalah di SLB ini saya angkat. Disesuaikan Kurangnya- dengan ini Kalau yang media terjadi itu di lapangan. Dan tadi disesuaikan dengan yang nomor 2 tadi. Iya. Bisa ke slide nomor 2 dulu, Bu. Baru di ini satu-satu. Iya. melakukan komunikasi yang Mengenal efektif dengan peserta orang didik tua. itu apa DP tantangan? Peserta didik, mengenal peserta didik, tantangannya itu pasti di awal-awal pembelajaran pasti orang belum tahu orang semua tuh. Melakukan komunikasi yang efektif dengan orang tua. Berarti ini kurangnya perhatian orang tua. orang tua. Bang orang tua kayaknya sih ke guru, karena kita sebagai guru tidak mengenal dengan terang siswa. Mengenal peserta mengenal didik secara secara individu. Berarti kita sebagai guru tidak mengenal dengan siswanya kita. Kan? Kalau di sini mengenal Kalau mengenal peserta didik itu kan pada saat pembelajaran berlangsung. pembelajaran. Iya. Ya toh? Jadi tantangannya Mungkin dilihat dari latar belakang peserta didik. kurangnya, Eh, tantangannya, ases keterbatasan. kurangnya asesmen diagnostik apa tuh? Iya, Melakukan kan di awal itu tuh mbak asesmen. Iya. Diagnostik ini kan Itu kan awal pendekatan yang kita lakukan pada saat mengenal siswa. latar belakang. Iya. Mengetahui latar belakang siswa dulu. Apa ya tantangan? tantangan dalam berkolaborasi. Share dia. Mengenal Tantangan peserta didik secara individu. dalam berkolaborasi. Nah, itu. Kalau ini ambil saja kalau untuk mengenal apa tadi ya? Mengenal peserta didik. Mengenal peserta didik secara individu. Tantangan itu bisa saja Tidak usah hapus itu ibu, bawa yang kedua aja itu. iya, hypen yang kedua saja itu. Hypen kedua aja itu. Oke. Mengenal peserta didik secara individu pasti bagaimana ya? Orang awal belajar itu tuh orang belum sampai. Atau tidak usah juga tantangan itu. Kan ini cara-cara dalam mengimplementasikan kolaboratif. Orang pertama mengenal dulu peserta didik. Baru orang melakukan komunikasi dengan orang tua. Biar juga itu tidak usah memiliki tantangan. Kan gampang. Nah, kemudian yang selanjutnya melakukan komunikasi yang efektif dengan orang tua. Apa di situ DP tantangan? Tidak melibatkan wali kelas ini, atau kita ini berbicara sebagai guru pengajar atau apa ini? Guru pengajar dan ini apa namanya? Wali kelas. Wali kelas. Anggaplah sebagai wali kelas. Anggap orang jadi wali kelas. Info dari guru mata pelajaran si A, si B seperti apa. Jadi
guru torang harus melakukan komunikasi yang efektif dengan orang tua. Nah, tantangannya itu apa sehingga mungkin torang tidak melakukan komunikasi dengan orang tua, kira-kira apa ya torang pekan dah? Biasanya siswa tidak memberikan data atau info nomor handphone atau apa begitu ya. Atau ini Kalimatnya eh, kurangnya pemahaman orang tua tentang gadget. iya biasa. Boleh. Allah kan ada orang Boleh tua. juga. Allah yang itu, yang cuma pakai HP Kurangnya biasa. pemahaman orang tua Orang peserta tua didik peserta didik, dalam pemanfaatan teknologi teknologi dalam hal ini gadget. Begitu. kurangnya pemahaman orang tua peserta didik dalam Iya. memanfaatkan teknologi gadget. Sebagai alat komunikasi Mm-mm. antara Guru dan orang tua. guru dan orang tua. Oke, selanjutnya. Menciptakan suasana kelas yang kondusif. Tantangannya apa? Sampai mungkin tidak terciptanya kelas yang kondusif di dalam. Kadang siswa itu hanya fokus di yang ini. Kurangnya motivasi. Apa? Menciptakan suasana kelas. Jadi, torang sebagai guru menciptakan suasana kelas yang kondusif. Iya, Tantangannya torang apa sampai tidak terciptanya. tidak tercipta ini kelas kondusif? Tantangan Ini Bu, mungkin biasanya kan peserta didik itu kan beraneka ragam ya, keberagaman siswa atau peserta didik. Keberagaman peserta didik. jadi Keberagaman tantangannya peserta didik. berbagai macam. Bagaimana? Berbagai macam. Ini saja keberagaman peserta didik, kemudian titik 2 Keberagaman siswa itu, peserta didik. Oke. 2, setiap peserta didik itu kan memiliki latar belakang yang berbeda. Latar belakang dan peserta pemahaman didik yang berbeda. Karakter yang berbeda. Setiap peserta didik yang memiliki karakter yang berbeda. Oke, next selanjutnya melakukan kolaborasi antara guru dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Apa yang tantangannya itu orang hadapi selama tantangannya apa? Waktu biasa orang kan hanya mengajar terus atau apa gimana ya? Kalau saya sih di sekolah saya tantangannya juga itu kan banyakkan orang tua yang tidak mau menggunakan teknologi. Iya. Jadi konteksnya bagaimana? Kurangnya pemahaman tentang teknologi zaman now. Kurangnya pemahaman teknologi zaman. Kurangnya pemahaman guru senior. Dalam penguasaan teknologi di era digitalisasi. Boleh juga. Digitalisasi. Oke. Kalau dari guru-guru lain bagaimana? Iya. Coba berikan pendapat dulu. Saya lihat ini cuman berapa orang yang memberikan pendapat. Ibu Silvana, Apa-apa Bapak Ibu silahkan. Siapa tahu ada yang mau diganti kah apa? Atau ada yang mau ditambah, Ibu Martin? Kalau dari saya Ibu hanya sekedar saran sih. Yang Iya. poin ketiga ini kan di sini setiap peserta didik yang memiliki karakter yang berbeda. Kalau boleh lebih dirincikan karakter, kemudian kemampuan, kan penguasaan materi setiap peserta didik itu beda. Jadi salah satu pemicu ini. Jadi di sini karakter, kemampuan. Dan gaya belajar siswa yang berbeda. Begitu. Karakter dan kemampuan. Karakter dan kemampuan peserta didik yang berbeda. So ada peserta didik di sini setiap.
Jadi Iya. setiap peserta didik yang memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda. Eh, Kak, tidak bisa Ibu kalau misalkan memiliki karakter, kemudian koma, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda. Boleh sekali. Boleh. Begitu. Diskusi tiali kemampuan dan Dan Gaya. gaya Pokoknya belajar. Kayak belajar berbeda. yang berbeda. Ada. Ada yang gaya belajar kinestetik, kinestetik, audio. audio. Kalau di SLB ini mau dapat ini gaya belajar ini. Kalau rupa saya guru tunarungu cuman visual. Pakai SAR. Menggunakan gaya belajar visual. Kalau tunanetra pakai Pakai. audio. Mantap Ibu. Next. Selanjutnya orang lihat lagi cara mengimplementasi melakukan kolaborasi antar guru dalam berbagi praktik baik. Sama kayaknya ini pemahaman Sama itu, Bu. teknologi. Pemahaman guru dalam Iya. penguasaan teknologi. Menjalin kerjasama antar komunitas dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Kedua loh, kalau di SLB cuma satu komunitas. Memanfaatkan komunitas. Oke. Ada Baik. pendapat dari Bapak Ibu? Yang banyak ini SMA SMK banyak komunitas dalam satu lingkungan sekolah. Guru mapel. Kedua loh. Kurangnya pemahaman guru dalam penguasaan teknologi era digitalisasi. Belum. Ada biasa kan komunitas belum terlalu aktif. Nah ini, menjalin kerjasama antar komunitas dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Tantangannya apa? Itu tadi tidak aktif itu bagaimana DP konteks kalimatnya itu? Salah satunya mungkin Ibu, manajemen waktu. Manajemen waktu itu kadang kan guru sibuk dengan tugasnya masing-masing. Kurangnya dalam memanage Manajemen bagaimana? waktu. Langsung kurangnya manajemen waktu saja, Bu. Dalam melakukan atau dalam melaksanakan komunitas belajar. Manajemen waktu Apa dalam itu manajemen itu JJJ. G itu diganti J. Manajemen. Kurangnya manajemen waktu dalam melaksanakan. Dalam pelaksanaan Iya, seperti itu. Boleh komunitas begitu Ibu belajar. Ketua. Mantap Ketua. sekali, luar biasa sekali ini kelompok saya ini luar biasa. ice Masya breaking Allah. dulu. Oke. Ice breaking. Oke. Lanjut. Lanjut. Sekarang. Nomor 4. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini? Yang tantangan pertama apa dulu? Kurangnya minat, apa yang tadi itu? Kurangnya Tantangan yang pertama Minat itu belajar kurangnya minat peserta belajar didik. peserta didik dalam pembelajaran. Solusi minat dan arti itu bisa membuat pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran yang berdiferensiasi. berdiferensiasi. Diferensiasi. Iya. Menerapkan model pembelajaran Menerapkan model Solusi pembelajaran yang dapat dilakukan berdiferensiasi. untuk mengatasi tantangan tersebut. Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi tantangan tersebut yang pertama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tantangan yang kedua apa? Kurangnya pemahaman orang tua serta didik dalam pemanfaatan teknologi. Harus mensosialisasi. Artinya apa? Mensosialisasi orang tua. Kalau orang bilang tidak ada mbak akan ini HP gadget. dan beli data. Guru-guru mau beli HP.
Apa? Salah satu solusinya mungkin home visit ya. Ah, Iya, melakukan home visit langsung ke rumah. Iya, komunikasi secara Iya. langsung. Melakukan home visit, komunikasi secara langsung dengan orang tua, membahas Iya, mengenai melaksanakan home visit. Begitu saja Bapak Ibu. Ya. begitu saja, tidak perlu dijabarkan. baru Keberagaman peserta, mana ini tantangan ini, Wan, tantangan ini tantangan. dari keberagaman peserta didik Tantangannya ini setiap memiliki peserta didik karakter memiliki karakter dan gaya belajar. kalau gaya belajar yang berbeda. Bagaimana? Melakukan Karakter. penilaian. Gimana Ibu, bagaimana? Karakter dan gaya belajar yang berbeda. Nah, ini DP tantangan. Setiap peserta didik memiliki karakter, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda. Solusinya apa supaya mereka dapat disatukan? Karakter, merubah karakter atau tidak boleh merubah karakter. Karakter iyo tuh kurang karakter, kemampuan dan gaya belajar yang berbeda. Solusi itu kan Ibu Verlan bisa Iya. juga kan dengan ini asesmen awal toh. Iya, mau mengetahui apa dulu Ya, dia. asesmen, diagnostik, Iya. diagnostik. Iya, melakukan, melaksanakan asesmen awal. Oke. Gitu, Jo. Selanjutnya apa? Kurangnya pemahaman guru dalam penguasaan teknologi di era digital. Apa yang orang berikan supaya ini orang-orang guru senior ini mau belajar akan teknologi, memberikan pelatihan, Memberikan pelatihan atau workshop. berikan pelatihan di dalam komunitas belajar. Iya. Memberikan bagaimana DP kata-kata itu? Memberikan pelatihan dalam memberikan pelatihan tentang teknologi Iya. melalui Informasi. komunitas belajar. Begitu. Iya. Tentang Boleh juga atau melalui workshop. Kalau kombel kan hanya itu, orang-orang tertentu. Kalau workshop kan berikan pelatihan atau workshop media-media inovasi tentang teknologi. workshop kalau Pelatihan atau workshop mengenai media-media informasi. Work atau D? Work atau Workshop, K? adakah? Memberikan pelatihan atau workshop tentang Media-media informasi tentang penggunaan ini teknologi, gadget. Oke. Kamu hapus ini melalui komunitas belajar. Tidak usah saya. Iya, hapus saja. Lanjut. Tentang itu Bu, tentang bisa ditambah. Kira-kira ada pendapat lain dari Ibu Silvana atau Ibu Martin? Saya Ibu cuma ini di sini kan kalimatnya, redaksi kalimatnya memberikan, kan ini solusi yang kita tawarkan, berarti di sini maksudnya orang yang memberikan pelatihan itu pada guru lain atau tidak boleh di situ ya, atau mengikuti. Kalau memberikan kan Atau menyarankan, bisa jadi atau apa bisa jadi, tapi tidak mau tersinggung kan biasanya kan seperti itu. Menyarankan kepada guru senior untuk mengikuti pelatihan atau mau tersinggung guru senior pol ya. Atau melaksanakan Melaksanakan pelatihan.
Tutor melaksanakan ini macam siswa ini tutor tutor sebaya. sebaya. Tadi dia. Tidak ada. Melaksanakan pelatihan workshop tentang penggunaan teknologi. Melaksanakan. Kalau Berarti boleh orang yang kontrol S melaksanakan. dulu, Tetap Ibu. sama saja kalau orang yang Orang memberikan. Olo yang melaksanakan itu. Orang yang melaksanakan workshop kepada guru-guru. Iya, mengikuti Joe, Iya. mengikuti. Mengikuti pelatihan. Ibu saran kalau boleh kontrol S saja. Kaget. Kalau di Canva kan Pelatihan atau biar workshop tidak tentang pakai kontrol. penggunaan teknologi. Bagaimana? Dalam? Mengikuti pelatihan workshop tentang penggunaan Teknologi ya. Atau So penggunaan boleh digital. itu. So boleh itu kan kalau mengikuti pelatihan atau apa namanya workshop itu tentang penggunaan teknologi kan ada nantinya kan dipandu. ada DP fasilitator. Ya Oh, toh? kayaknya. Oke, selanjutnya kurangnya manajemen waktu dalam pelaksanaan komunitas belajar. Solusinya apa? Jam kerja kah? Atau Ini tidak ada yang menambah mendiskusikan jam. awal. Bagaimana Mbak? Mau bilang dari awal begitu? Kurangnya manajemen waktu dalam melaksanakan komunitas belajar. Mau backing di hari Sabtu, tambah-tambah. Sabtu libur, poli, tambah urusan. Solusinya apa yang terang? Apa ya? Kan. Kan kalau manajemen waktu dah Lem- bisa saja tuh orang ini apa dulu bikin jadwal tuh. Kan Buat jadwal terlebih jadwal, dahulu. iya. Berdiskusi dulu dengan pimpinan. Melakukan diskusi, berdiskusi. Melakukan Berdiskusi dengan pimpinan berdiskusi dengan pimpinan kapan bisa dengan semua. terkait jadwal. terkait jadwal Diskusi dengan pimpinan terkait pelaksanaan jadwal kombel. pelaksanaan kombel. Komunitas Pelaksanaan belajar. ditambah Kak. Pelaksanaan. Oke. Komunitas. Mantap. Mantap. Ibu di tantangan itu angka kasana sedikit DP-in apa? Yang tantangan Air. 4. Air. Itu yang itu yang tas pasti 1 kali itu. Ibu boleh mau rata kiri rata kanan supaya bagus melihat. Rata kiri rata kanan. Masalahnya ada apa DP nama ini? Ada Audio apa? setting di atas pasal ini saya sempat klik apa itu? Ada apa audio? Setup professional audio in audio setting. Oh iya tidak apa-apa. Biar saja Bu. Sebentar saya mau ini ya. Oh iya. tidak boleh Nanti mau atur nanti semua ini. Oke. Sebentar. Baru yang berikut yang kelima itu pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan efektivitas penerapan core value tersebut di organisasi Anda. Meningkatkan efektivitas. Berarti secara keseluruhan Ibu Verlan ya? Iya, keseluruhan. Secara keseluruhan. Oke. Keseluruhan. Siapa yang tidak ada di room ini? Oh, ada semua. Alhamdulillah. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas? Jadi jangan pakai itu dulu DP iPhone. Bagaimana cara meningkatkan? Berarti berhubungan dengan strategi Olo ini Oh iya. Strategi. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas? Efektivitas kita dalam hal yang pertama. Tidak mau lihat dari dia punya yang pertama. Iya, kalau ini pertanyaan terakhir toh? Iya. Jadi bisa dilihat ini mengarah ke kesimpulan. Kesimpulan. Iya toh? Bisa ini dari ya slide pertama ini kolaboratif. Kemudian secara apa sih? Kenapa tak potong ya? Mampu dalam mengolah pembelajaran secara
Mampu dalam mengelola pembelajaran secara Cara apa tadi? Mampu dalam mengelola pembelajaran. Mengelola pembelajaran juga. kompetensi secara pedagogik, mampu dalam mengelola mengelola pembelajaran. itu di keluar H. Mengelola. Cara efektif mungkin tadi itu Secara efektif. atau Ini kompetensi pedagogik. Iya, pedagogik secara efektif. Meningkatkan Iya, kompetensi seperti diri itu. untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Jadi DP meningkatkan Meningkatkan efektivitas penerapan kolaborasi itu bagaimana? DP meningkatkan kolaborasi cara meningkatkan antara efektivitas, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. meningkatkan kolaborasi antara Meningkatkan menjawab kompetensi diri. yang berubah. Itu. Terus berbicara mengenai Bagaimana Bu kompetensi, Mary? Apa yang pertanyaannya? Pertanyaannya, cara meningkatkan efektivitas, Cara meningkatkan efektivitas penerapan kualitas tersebut di organisasi. Menerapkan kompetensi guru. Tolong sobat berbicara Kompetensi kompetensi sendiri. kolaborasi. Meningkatkan kompetensi diri. Soalnya kan ada di yang ketiga itu kompetensi. Meningkatkan kolaborasi. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas penerapan kolaboratifnya orang Iya. dalam di Jadi, lingkungan sekolah? Iya, jadi di situ itu meningkatkan kolaboratif. Kalau di kompetensi, karena di yang ketiga itu tugas ketiga itu kompetensi dari yang Simpan dulu jawaban. Nanti diulang kembali. di laptop. Itu apa? Cara meningkatkan efektivitas. Senantiasa mengupdate pengetahuan tentang teknologi. Iya. Boleh. mengadakan pelatihan-pelatihan untuk upskilling, Mengupdate pengetahuan tentang teknologi. Begitu pengetahuan. Iya. Allah ini juga muncul. Baru mengadakan pelatihan. Mengadakan pelatihan agar pegawai atau agar pegawai dapat meningkatkan kompetensi. Pelatihan TL udah mau meningkatkan kompetensi. Mengadakan pelatihan bagi guru untuk mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Baru pokoknya tulis dulu semua ini. Masukan. Iya. Dukungan dari dapatkan dukungan pihak sekolah untuk mengikuti pelatihan, workshop dan lain-lain. Pelatihan atau workshop. Apalagi? Masukkan lagi. Saran dari saya, Ibu, evaluasi dan refleksi setelah melakukan kegiatan kolaboratif. Evaluasi dan refleksi setelah melakukan kegiatan kolaboratif.
Apalagi? Boleh itu M itu di atas kasih keluar ke sana. Baru boleh ya. Terima kasih. Atau ada lagi yang masukan dari Bapak Ibu Iya, yang lain? tambah. Cara meningkatkan efektivitas penerapan kolaboratif. Cara meningkatkan efektivitas penerapan kolaborasi. Membangun Yang interaksi dan komunikasi yang baik. Evaluasi dan refleksi itu ke bawah juga di bawah ya. Apalagi? senantiasa mengupdate pengetahuan tentang teknologi, meningkatkan kompetensi. Pas, karena kalau sudah dievaluasi, pasti kan sudah Meningkatkan, Evaluasi itu Iya. penutup. membangun interaksi dan komunikasi Siapa yang tahu baik. ada pendapat dari guru-guru lain bagaimana cara meningkatkan efektivitas. Meningkatkan. Ada lagi nih baru berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi 1 supaya pas 7. Ini dia. Jadi pas terampe. Pas masing-masing perorangan. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan selanjutnya. Interaksi, membangun interaksi dan komunikasi yang baik. Misalnya membangun Sekolah. Membangun interaksi dan komunikasi yang baik ini dengan siapa? Dengan komunikasi terhadap rekan sejawat, orang tua, dengan sejawat, orang tua. yang ada di dalam Ini saja, Bu. stakeholder. Ketika Bagaimana? Baru meningkatkan presensi. Membangun interaksi dan komunikasi yang baik terhadap antara pimpinan, begitu. kalau di SMK boleh juga ditambahkan dengan ini, membangun interaksi dan komunikasi yang baik dengan pihak Dudi. Iya, kalau SMK. Dengan instansi terkait. Instansi. Oke. Dunia usaha, apalagi? Ya, dari ibu-ibu yang lain bagaimana? Apa so boleh? Tunggu dulu. DP urutan ini sudah begini, atau sudah? Begitu saja. Yang jelas Ibu Ferlan evaluasi itu terakhir. Iya. Maksudnya interaksi itu bukan dari yang kedua begitu atau apa begitu ya. Itu mengadakan saya mengupdate pengetahuan tentang teknologi, mengadakan pelatihan-pelatihan, mendapatkan dukungan dari pihak. Berarti pertama saja membangun interaksi dan komunikasi yang baik. Ketiga kan dia kan komunikasi dengan pihak luar. Baru itu mendapatkan dukungan dari pihak itu. Yang keempat, baru itu semua mengadakan pelatihan. Oke. Mendapatkan dukungan dulu dari pihak ini tuh, baru semua melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Yang terakhir evaluasi. Oke. Nah, gitu ya, sebagai itu urutan Ibu, Bapak, atau? Iya. Pas. Semua ini dokumentasi. Tinggal link sendiri sekali link diskusi. Dokumentasi sendiri, link diskusi. Link di grup saja. Link diskusi, berarti semua sudah ini ya? Atau baru semua ini? Ditutup saja Bu Ketua. Masya Allah. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas atensi. Atas masukan-masukan
jawaban dari tugas kita. Alhamdulillah, semoga memperoleh nilai yang baik. Oke, sekian. Saya tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.